Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu kembali dengan saya Ratna Haryaningsi di channel Ngaji Bareng 04. Kali ini kita akan mengurai tajwid surah An-Nisa ayat 134. Disimak sampai akhir karena nanti ada pertanyaan seputar tajwid di ujung video. Dan pertanyaan hari kemarin akan ditemukan pada menit ke A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada hukum ikhfa ab'ad karena ada nun sukun yang menghadapi huruf kaf. Maka nun sukun dibunyikan samar-samar, siap-siap menuju kaf disertai bunyi dengung. Ini dengungnya besar karena kaf ini makhrajnya jauh dari nun. Jadi saat membunyikan nun kita siap-siap ke belakang ke pangkal lidah makhraj dari huruf kaf. Ka matobi'i zahiri. Sebab ada alif sebelumnya fathah, maka cara bacanya panjang 2 harokat. Kana yuri. Huruf ra dibunyikan secara tarqiq sebab berbaris kasrah, maka dibacanya tipis. Yuri ri matobi'i zahiri. Sebab ada ya sukun sebelumnya berbaris kasrah, maka huruf ra panjang 2 harokat. Yuridu sawa wa matobi'i zahiri. Sebab ada alif didahului baris fathah, maka cara bacanya dipanjangkan wawunya 2 harokat. Sawabad. Kemudian ada hukum alif lam yang dinamakan dengan alif lam syamsiyah. Karena alif lam menghadapi huruf syamsiyah yaitu dal, maka alif lam ini tidak dibaca atau biasa disebut dengan idgham syamsi. Sawabad dunya. Dunya ini hukumnya adalah idhar wajib atau idhar mutlak karena nun sukun menghadapi huruf ya dalam satu kata yaitu kata ad-dunya. Maka nunnya kita bunyikan tetap jelas n ya. Jadi tidak duya, tidak dimasukkan. Apa bedanya dengan hukum idgham bi gunnah padahal ini sama ya-nya hukum ya-nya huruf idgham ya. Kalau idgham bi gunnah nun sama ya-nya berada dalam 2 kata. Kalau ini dalam satu kata yaitu kata ad-dunya. Ad-dunya ya matobi'i zahiri karena ada alif didahului fathah, maka huruf ya panjang 2 harokat. Ad-dunya fa'il. Kemudian ada hukum ikhfa aqrab karena nun sukun menghadapi huruf dal, maka nun sukun dibunyikan samar-samar, siap-siap menuju dal disertai dengung. Ini dengungnya sedikit karena dal makhrajnya masih dekat dengan nun. Fa'il, ujung lidahnya siap-siap mau ke pangkal gigi sari atas tapi belum nyentuh ya. Fa'idallah. Lam jalalah dibunyikan secara tafkhim sebab huruf sebelumnya berbaris fathah, maka dibacanya tebal. Fa'idallah. Kemudian alif lamnya dinamakan dengan alif lam syamsiyah karena alif lam menghadapi huruf syamsiyah yaitu lam, maka alif lam tidak kita baca. Fa'idallah. Allah matobi'i muqaddar karena ada baris fathah tegak di atas huruf lam. Cara bacanya panjang 2 harokat. Fa'indallahi thawa wa matobi'i zahiri. Karena ada alif didahului fathah, maka huruf waw panjang 2 harokat. Sawabud. Alif lamnya dinamakan dengan alif lam syamsiyah karena alif lam menghadapi huruf syamsiyah yaitu huruf dal, maka alif lam tidak kita baca. Sawabud dunya. Kemudian ada hukum idhar halqi ya. Idhar halqi, idhar mutlak atau idhar wajib ya, sama seperti di atas. Karena nun sukun menghadapi huruf ya dalam satu kata yaitu kata ad-dunya, maka nun tetap dibaca dengan jelas.
Ad-dunya, ya mad tabi'i zahiri karena ada alif didahului fathah, maka huruf ya panjang 2 harokat. Ad-dunya wal. Kemudian ada hukum alif lam qamariyah karena alif lam menghadapi huruf qamariyah yaitu hamzah, maka lam ini dibaca dengan jelas. Wal a mad badal karena ada hamzah yang dipanjangkan. Cara bacanya dipanjangkan, a-nya ini 2 harokat. Wal akhirah, huruf ra dibunyikan secara tafkhim karena ra berbaris di atas, maka dibacanya tebal. Wal akhirah, tak marbutah kalau berhenti jadi hak sukun. Kemudian tanda wakofnya dinamakan dengan al-waqfu aula yang artinya berhenti lebih utama. Wa ka mad tabi'i zahiri karena ada alif didahului fathah, maka huruf kaf panjangkan 2 harokat. Wa kana Allah, lam jalalah dibunyikan secara tafkhim karena huruf sebelumnya berbaris fathah, maka dibacanya tebal. Allah. Wa kana Allah, alif lamnya dinamakan dengan alif lam syamsiyah karena alif lam menghadapi huruf syamsiyah yaitu lam, maka alif lam tidak kita baca. Wa kana Allah, Allah mad tabi'i muqaddar karena ada baris fathah tegak di atas huruf lam. Cara bacanya panjang 2 harokat. Wa kana Allahu sami, mim mad tabi'i zahiri karena ada ya sukun didahului kasrah, maka huruf mim panjang 2 harokat. Sami'an. Kemudian ada hukum iqlab karena ada tanwin fathah menghadapi huruf ba, maka bunyi tanwinnya diubah jadi mim, sami'an, dan kita dengungkan. Sami'an basir. Si mad tabi'i zahiri karena ada ya sukun didahului kasrah, maka shad panjang 2 harokat. Basira, huruf ra dibaca secara tafkhim karena berbaris tanwin fathah, dibacanya tebal. Basira, ra mad iwad sebab ada baris tanwin fathah yang diwaqafkan. Cara bacanya baris tanwin fathah ini jadi fathah dan kita panjangkan 2 harokat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yuridu thawabad dunya fa'indallahi thawabud dunya wal akhirah. Wa kana Allahu sami'an basira. Pertanyaan hari ini, sebutkan nama hukum tajwid dari yang saya tunjuk ini. Nama hukumnya apa, sebabnya apa, dan bagaimana cara membacanya. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.